Pengaruh filsafat Immanuel Kant terhadap filsafat modern itu banyak, saudara, dalam dan luas. Di antara mencakup metafisika, epistemologi, etika, dan estetika. Jadi empat hal ini dengan mudah nyantol di pemikiran kita. Ya, saudara, metafisika, epistemologi, etika, dan estetika. Masing-masing tentu Anda sudah paham apa yang dimaksud. Pendekatan yang dilakukan oleh Immanuel Kant ini sering disebut sebagai filsafat Kantian. Nah, Kantian, bukan kantin. Kalau kantin, pendekatan kacang goreng dan lemper. Ini filsafat Kantian, pendekatan terhadap empat hal yang sangat dipengaruhinya, yaitu metafisika, epistemologi, etika, dan estetika. Pendekatan yang dipakai itu mengenalkan kepada kita kerangka kerja baru. Jadi dalam kerja itu mesti ada kerangkanya. Tidak hanya kerja ala warung lokal, yang memang ada kerangkanya, tetapi lebih bersifat spontanitas. Di sini yang dimaksud dengan kerangka, bangunannya jelas, terorganisir. Dan pusat dari kerangka kerja baru filsafat Kantian ini adalah pada keterbatasan dan kapasitas pemahaman manusia. Jadi manusia itu secara sadar kan mengaku ada keterbatasan. Kita sudah bahas dalam konten sebelumnya tentang penginderaan kita itu tidak dapat melihat semuanya. Itu karena keterbatasan manusia. Namun kita dapat memakai logika untuk memahami. Jadi pengalaman itu terbatas. Oleh karenanya dibutuhkan logika untuk mendukungnya. Dan kapasitas pemahaman manusia itu juga masing-masing tidak sama, juga mempunyai batasan. Kapasitas tidak mungkin seluas-luasnya, sebesar-besarnya, sedalam-dalamnya. Sehingga kita membutuhkan orang lain di dalam memahami suatu fenomena atau hal di sekitar kita yang dapat kita cerap indera. Sehingga menghadapi permasalahan politik pada saat ini di Indonesia yang seolah-olah dengan pesimis, orang mengatakan demokrasi sudah mati dan lain sebagainya. Saya sendiri dalam posisi pemikiran Immanuel Kant ini ada keterbatasan yang dapat kita lihat. Memang ada etika yang ditolok ukurkan sebagai puncak tertinggi dari politik. Namun apakah penginderaan saya terhadap hal ini sudah tercakup dan mencakup semua yang dimaksudkan oleh kondisi saat ini? Tentu berbagai filsuf yang lain mengatakan dengan pesimis dan skeptis serta apatis. Saya dalam posisi untuk mencoba memahami saat ini. Ternyata berdasar filsafat Immanuel Kant ini, posisi kita adalah betapa terbatasnya kita. Sesuatu yang kelihatannya buruk, apakah batasannya sampai di situ saja atau ada beyond? Baik, ide-idenya dalam filsafat Immanuel Kant ini secara mendasar mengubah
arah filsafat, mempengaruhi perkembangan eksistensialisme yang kita kenal. Kemudian di tahun 50-an muncul filsafat eksistensialisme. Lantas mempengaruhi perkembangan fenomenologi, ilmu tentang fenomena, bagaimana memahami fenomena di sekitar kita dengan indera kita. Lantas mempengaruhi filsafat analitik dan gerakan-gerakan lain. Nah, saudara, betapa saat ini kita betul-betul memahami secara paradigma baru, seperti yang dialami oleh para filsuf lain, Hegel, Schopenhauer, Nietzsche, Heidegger, Husserl. Nah, kita sudah mengenal para filsuf ini dalam konten-konten terdahulu yang ada di channel Yonatan Rarjo, Motivator Filsafat, pengarang 8 novel. Mereka semua mempunyai pemikiran itu tidak terlepas dari keterlibatan mereka dalam filsafat Immanuel Kant, baik berdasar atau menanggapi secara kritis teori-teorinya. Dengan pemahaman singkat ini, kita disadarkan atau setidaknya diingatkan, apapun fenomena di sekitar kita saat ini yang membuat bangsa Indonesia apatis atau mengalami stagnasi demokrasi atau berubah haluan tentang arah bangsaan yang menuju oligarki atau sudah di oligarki, lantas mengatakan demokrasi sudah mati, dan lain sebagainya. Apakah memang betul pemahaman kita tentang hal ini? Ataukah bukan ini merupakan sebuah penolakan pada sesuatu yang tidak kita pahami, oleh karena kita sudah mempunyai prinsip yang kokoh sebelumnya, sehingga ketika menghadapi hal yang baru, kita lantas menjadi gegar filosofi. Kehadiran motivator filsafat, pengarang 8 novel ini dalam rangka hal semacam ini, memahami fenomena-fenomena baru tanpa menghakimi, oleh karena berangkat dari pemikiran seperti yang diungkapkan oleh Immanuel Kant, bahwa secara metafisika, secara epistemologi, secara etika, dan secara estetika, kita selalu mencari equilibrium, keseimbangan baru, sehingga bangsa Indonesia tetap berakar kepada budaya yang sudah dimilikinya, dikenal dengan filosofi atau filsafatnya yang selaras. Menghadapi gempuran filsafat barat, seolah-olah keselarasan kita yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, diantaranya oleh suku Jawa, itu jadi sesuatu yang primitif, seolah-olah primitif dan ketinggalan zaman, dan katakanlah sesuatu yang usang dan patut diganti. Sehingga muncul kritik-kritik tajam terhadap semua kehidupan bangsaan kita.
dengan landasan berpikir filsafat barat yang terkadang kita juga harus diakui. Siapapun dia yang berkata dengan geraji angin atau menggergaji angin, oleh karena begitu hebatnya sampai ilmunya tinggi langit, tidak ada yang melawan. Sebetulnya dengan pemikiran Immanuel Kant saat ini kita diingatkan, setinggi-tinggi langit masih ada langit lagi. Kenapa? Penginderaan manusia itu terbatas. Demikian juga kapasitas kita. Ini sebuah teka-teki.